Oke. Baiklah anak-anak ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak ustazah semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Semangat sekali anak ustazah pada pagi hari ini. Baiklah, kepada ketua kelas untuk memimpin doa di depan kelas. Oke, baiklah, terima kasih kepada ketua kelas. Dipersilahkan duduk kembali. Oke, untuk meningkatkan semangat dan rasa nasionalisme kita semua, kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada anak ustazah dipersilahkan berdiri semua. Oke, terima kasih kepada anak ustazah. Boleh dipersilahkan duduk kembali. Oke, kira-kira anak ustazah sudah siap belum belajar pada pembelajaran hari ini? Siap semuanya? Siap, oke, baiklah, terima kasih. Kira-kira kalau anak ustazah sudah siap belajar pada pagi hari ini, tengok atas meja anak ustazah sudah bersih belum? Tengok lingkungan sekitar anak ustazah. Kira-kira masih ada sampah belum yang berserakan? Sudah bersih, Masya Allah. Oke, baiklah, selanjutnya. Anak ustazah ada yang tidak masuk pada hari ini? Jihan ada yang tidak masuk? Ada, ternyata satu orang yang tidak masuk ya. Ilmi Sasmita ternyata tidak masuk. Kenapa? Ternyata sakit. Oke, kita doakan sama-sama semoga Ilmi Sasmita segera sembuh dan bisa belajar kembali dan datang ke sekolah. Oke. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ustazah akan menyampaikan kesepakatan kelas kita pada pagi hari ini. Yang pertama, anak ustazah harus menjaga kebersihan kelas, tidak bermain. Selanjutnya yang kedua yaitu tidak bermain. Yang ketiga yaitu fokus ketika guru menerangkan pembelajaran. Oke, semuanya anak-anak ustazah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke. Pembelajaran kita sebelumnya yaitu tentang tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk pembelajaran hari ini kita tentang subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup pembelajaran 5. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, yaitu dapat menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang ketiga, dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Yang keempat, dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Oke, kita masuk ke materi pembelajaran. Ustazah akan memperlihatkan sebuah gambar. Oke, coba Ibu Rahma, kira-kira dari 4 gambar ini Ustazah jelaskan, Ustazah gambarkan. Yang pertama yaitu tentang 3 orang anak sedang bermain pasir. Yang kedua, 2 orang anak sedang melakukan aktivitas. Yang pertama sedang mencuci tangan, yang kedua langsung memegang makanan tanpa mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga yaitu tentang 3 orang anak tadi yang sedang bermain pasir makan sebuah makanan. Oke, yang gambar keempat yaitu di antara mereka bertiga salah satunya yaitu sedang sakit dikarenakan tidak mencuci tangan sebelum makan. Apakah dari 4 gambar ini termasuk ciri-ciri makhluk hidup? Iya. Kak Selvia, kira-kira dari 4 gambar tersebut kira-kira termasuk ciri makhluk hidup tidak? Iya, betul. Terima kasih Kak Selvia, good job. Di sini termasuk 4 gambar ini yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup.
karena dia tumbuh dan berkembang. Oke, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas. Coba semuanya anak Ustazah pegang hidungnya. Kira-kira ada udara tidak yang keluar? Kira-kira anak Ustazah bernafas belum? Oke, coba Dear, kira-kira coba pegang hidungnya. Kira-kira ada udara tidak yang keluar? Kalau tidak ada udara termasuk ciri-ciri makhluk hidup atau tidak? Oke. Oke, karena salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Selanjutnya, apa ciri-ciri makhluk hidup? Yang kedua yaitu memerlukan makan. Karena semua makhluk hidup memerlukan makanan. Kalau anak-anak Ustazah tidak makan, maka tidak ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya sehingga mudah capek, tidak bisa beraktivitas karena tidak ada energi yang masuk ke dalam tubuhnya. Selanjutnya, apa aja ciri-ciri makhluk hidup? Yang ketiga yaitu bergerak. Contohnya kita dari rumah, anak Ustazah ketika dari rumah kira-kira tiba-tiba nyampe sekolah terbang atau bagaimana? Bergerak nggak? Naik motor dulu dari rumah, terus sampailah ke sekolah, dari depan gerbang sampai ke depan kelas. Termasuk bergerak. Satu contoh dari ciri-ciri makhluk hidup. Yang selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Kira-kira kalau manusia, coba Kak Rahma, saya tanya, kalau manusia berkembang biak dengan apa? Oke, Kak Rahma, bagaimana Kak Rahma? Rahma. Manusia itu berkembang biaknya dengan melahirkan. Kalau Kak Delia, saya kasih contoh. Kalau ayam, kira-kira berkembang biaknya dengan apa? Berkembang biak ayam yaitu dengan bertelur. Fungsi dari berkembang biak yaitu untuk mendapatkan keturunan atau terjadinya regenerasi untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Oke, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Oke, kira-kira kalau anak Ustazah tumbuh dan berkembangnya seperti apa? Dari kecil, dari bayi dulu, dari umur 0 sampai bayi, terus TK, SD, SMP, SMA. Contohnya kalau di hewan, tumbuh dan berkembangnya seperti apa? Kalau contohnya kupu-kupu, dari dia bertelur, terus jadi ulat, jadi kepompong, terus menjadi kupu-kupu. Oke, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yaitu tentang peka terhadap rangsangan. Coba Kak siapa ya? Coba Wilinda, maaf Bu Wilinda. Coba Wilinda, kira-kira ketika Wilinda sakit, apa yang dirasakan? Iya betul, yang dirasakan lemas, betul. Batuk, panas, menggetar badannya karena efek tubuh dari peka terhadap rangsangan tadi. Termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Terus selanjutnya ciri-ciri makhluk. Terima kasih Wilinda. Terus selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yaitu adaptasi. Oke, karena setiap makhluk hidup itu ada proses adaptasinya sendiri. Kalau kita lihat dari hewan, contohnya bunglon. Kira-kira bunglon diletak pohon yang berwarna coklat, kira-kira berubah menjadi warna apa, Nak Ustazah? Menjadi warna apa? Coba Ovatri, kira-kira kalau bunglon diletak di batang yang warna coklat, kira-kira tubuhnya akan berubah menjadi warna apa? Iya betul, warna coklat. Dia akan menyesuaikan terhadap lingkungannya. Oke. Selanjutnya kita akan mengulang apa saja tadi ciri-ciri makhluk hidup. Ada 7. Saja tadi menjelaskan ada 7 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bernapas. Yang kedua tadi apa? Sevira belum ini ya. Yang kedua tadi apa Kak Delia? Ciri-ciri makhluk hidup yaitu
betul. Terus yang ketiga memerlukan makan. Yang keempat berkembang biak. Yang kelima tumbuh dan berkembang. Yang keenam peka terhadap rangsangan dan yang ketujuh adaptasi. Baiklah, karena kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, Ustazah akan membagikan LKPD kelompok anak Ustazah. Ustazah akan membagikan 4 kelompok untuk mengerjakan LKPD kelompok pada pagi hari ini. Oke, baiklah, yang sebelah kanan Ustazah akan membagikan di sini kelompok 1, yang di belakangnya kelompok 2, yang sini kelompok 3, dan sini kelompok 4. Masing-masing kelompok ada 5 atau sampai 6 orang. Oke, baiklah, Ustazah akan membagikan LKPD kelompok Ustazah pada pagi hari ini. Ustazah akan menjelaskan di sini ada tentang LKPD kelompok yang itu 4 gambar tadi yang Ustazah jelaskan. Yang pertama tadi 3 orang anak yaitu sedang bermain pasir. Yang kedua ada 2 orang anak sedang melakukan aktivitas. Yang pertama yaitu dia sedang mencuci tangan. Yang kedua langsung mengambil makanan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Yang ketiga 3 orang anak tersebut sedang makan. Yang keempat di antara 3 orang teman tadi ada salah satunya yang sakit dikarenakan tidak mencuci tangan sebelum makan. Baiklah, karena anak Ustazah sudah menyelesaikan tugas kelompoknya, langsung anak Ustazah untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok tersebut. Oke, baiklah. Siapa yang mau duluan? Ayo, kelompok dari Selvia. Oke, kelompok 1 dipersilakan. Oke, di kelompok 1 dipersilakan untuk maju. Oke, good job. Terima kasih kepada kelompok 1. Kira-kira ada pertanyaan tidak untuk kelompok 1? Ada yang bertanya hasil dari kerja kelompoknya sudah benar belum? Hasil dari jawaban kerja kelompoknya sudah. Good job. Terima kasih. Kita kasih very good dulu kepada kelompok 1. Tepuk very good. Good. Very good. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Terima kasih kepada anak Ustazah. Semuanya telah mempresentasikan hasil kelompok pada pagi hari ini. Oke, karena anak Ustazah telah menyelesaikan LKPD kelompoknya, kita tepuk semangat dulu. Oke, kita tepuk semangat. Semangat. Oke. Dari pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup, kira-kira apa yang dapat anak Ustazah rasakan? Oke, yang dapat anak Ustazah rasakan yaitu tentang rasa syukur. Kenapa tentang rasa syukur? Karena Allah telah memberikan kita bisa beraktivitas, bisa makan, bisa bernafas, bisa bergerak, bisa melakukan semua aktivitas. Oke, baiklah. Termasuk tentang rasa syukur. Contohnya, apa aja rasa syukur termasuk ke sila pertama yaitu tentang berdoa sebelum makan atau belajar, tidur, atau melakukan aktivitas yang lainnya. Oke, contohnya kalau sebelum makan, berdoa sebelum makan. Sebelum dan sesudah makan sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan menonton sebuah video tentang sebuah perusahaan atau pabrik tentang pembuatan susu UHT. Oke, silahkan anak Ustazah untuk menonton video tersebut. Oke, baiklah, terima kasih. Selanjutnya, Ustazah di sini ada tabel. Ada tabel tentang data sebuah perusahaan atau pabrik pembuatan susu per bulannya. Kira-kira dari video anak Ustazah tersebut, dari susu UHT tersebut, kira-kira ada berapa hasil per kotaknya perusahaan tersebut menghasilkan susu tersebut. Misalnya tadi anak Ustazah tadi melihat video tersebut ya, dari perusahaan susu UHT. Oke, di sini saja ada data. Oke, anak Ustazah boleh yang bisa menjawab dari tabel Ustazah di depan. Boleh silahkan Rahma menjawab pertanyaan nomor 1. Oke, baiklah, terima kasih kepada Rahma telah menjawab pertanyaan nomor 1 yaitu soalnya perusahaan yang paling banyak menghasilkan susu kemasan adalah perusahaan
C. Berapa hasil yang dibuat oleh perusahaan C, yaitu 4.800 kotak per tiap bulannya. Oke, baiklah, karena anak ustazah telah menyelesaikan 7 soal yang ada di depan, kita tepuk semangat dulu terlebih dahulu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, karena kan anak ustazah telah menyelesaikan soal yang ada di papan tulis ini, baiklah, ustazah akan memberikan LKPD mandiri kepada anak ustazah. Oke, nih karena LKPD-nya sudah selesai, dipersilakan untuk dikumpul oleh ketua kelompoknya, ketua masing-masing kelompok. Oke, terima kasih. Baiklah. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah yang pertama yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa aja tadi ciri-cirinya? Ada 7. Yang pertama, bernapas, bergerak, memerlukan makan dan minum, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, dan beradaptasi. Selanjutnya, apa aja tadi makna sila yang pertama? Rahmah. Oke, yaitu tentang hubungan manusia dengan Tuhan atau tentang rasa syukur. Contohnya apa? Sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, berdoa di setiap melakukan kegiatan. Terus selanjutnya yaitu tentang penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan melalui tabel dan soal cerita. Oke, pesan moral pada siang hari ini yaitu tentang rasa syukur. Jadi bagaimana anak ustazah di setiap kegiatan, maupun itu belajar maupun itu sedang di rumah, tetap anak ustazah menyampaikan rasa syukur karena sudah diberikan kebaikan di setiap apa yang dikerjakan. Oke, baiklah, selanjutnya kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup kita pada siang hari ini. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan lafaz hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu, terima kasih. Refleksi pembelajaran ya. Terima kasih Bu Tiara Rizani, simulasinya sudah selesai. Jangan lupa nanti apanya ya untuk tugas pertemuan berikutnya ya. Oh iya Bu, iya pertemuan berikutnya lupa, sama refleksi pembelajarannya lupa Bu. Refleksinya. Iya, maaf Bu, lupa tadi Bu, sampaikan di sini ada refleksi pembelajarannya di PPT-nya, lupa Bu, maaf Bu. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Yang berikutnya lagi ya, siapa lagi? Assalamualaikum. Siapa? Sama Aktiva? Ya, Ya, boleh silakan.